call is now being recorded. Ya, Bapak Ibu, selamat malam. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Ini kita langsung saja ya Bapak Ibu ya. Sebelum kita mulai mungkin saya minta Ibu Ana pimpin kita dalam doa. Bu Ana dipersilahkan. Iya, Ibu. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai dengan perkuliahan kita pada malam hari ini, mari kita bersatu di dalam doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau telah menolong dan menuntun kami dari pagi, siang hari, hingga malam hari ini. Bapak, pada malam hari ini kami akan melakukan perkuliahan kami. Oleh sebab itu kami mohon Engkau menjaga, menuntun kami dari awal, pertengahan, hingga akhir, semua dapat berjalan seturut dengan kehendak. Inilah doa kami Bapa, haleluya, amin. Ya, terima kasih Bu Ana. Untuk tidak membuang waktu, saya langsung ke presentasi untuk pertama Ibu Nuryanti dulu ya, habis itu Pak Yunus siap-siap. Ya, Ibu Nuryanti sudah siap? Sudah, Ibu. Oke, siap. Saya bagikan dulu screen materinya ya, sebentar. Iya. Bentar ya, lagi loading. Oke. Sudah terlihat? Belum, Ibu. Oh, sudah, Ibu. Oke, untuk menghemat waktu, saya persilahkan Ibu Nuryanti Longi. Iya. Presentasikan ininya. Ya, Ibu dipersilahkan. Selamat malam. Assalamualaikum. Salam. Ya. Presentasi itu Pancasila. Pancasila adalah filsafat negara, maka dari itu kewajiban moral bagi setiap warga negara adalah melakukannya dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Visi dan misi. Pertama, visi pendidikan Pancasila yaitu terwujudnya kepribadian, sivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Misi pendidikan Pancasila yaitu mengembangkan potensi akademik peserta didik, menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat, bangsa dan negara, membangun budaya yang berpancasila serta mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila. Sumber historis pendidikan Pancasila. Lahirnya Pancasila dimulai saat sidang BPUPKI yang tujuannya untuk membuat rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyebutkan calon rumusan dasar negara Indonesia yang dikenal sebagai Pancasila. Yang kedua, sumber sosiologi pendidikan Pancasila adalah nilai-nilai Pancasila berasal dari kehidupan sosiologis masyarakat Indonesia
nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila bukan hanya hasil konseptual seseorang saja, melainkan juga hasil karya besar bangsa Indonesia sendiri yang diangkat dari nilai-nilai kultural yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Sumber politik pendidikan Pancasila. Pancasila dalam tataran tertentu merupakan ideologi politik, yaitu mengandung nilai-nilai yang menjadi kaidah penuntun dalam mewujudkan tata tertib sosial politik yang ideal. Melalui pendekatan politik ini, kita dapat menemukan nilai-nilai ideal yang menjadi kaidah pedoman dalam mengkaji konsep-konsep dalam politik. Sumber yuridis pendidikan Pancasila. Pertama, Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara hukum tersebut. Urgensi pendekatan yuridis ini adalah dalam rangka menegakkan undang-undang yang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Hal-hal yang dapat dicapai melalui pendidikan Pancasila, yang pertama, kesadaran gaya hidup sederhana dan cinta produk dalam negeri. Halo? Ganti. Selamat malam. Baru bergabung. Malam. Bu Nuryanti lanjut, Ibu Nuryanti. Bapak Ibu tolong mikrofonlah, Ibu Desi mikrofonnya di silent ya. Ya, silakan Bu Nuryanti. Hal-hal yang dapat dicapai melalui pendidikan Pancasila. Yang pertama, kesadaran gaya hidup sederhana dan cinta produk dalam negeri. Yang kedua, kesadaran pentingnya kelangsungan hidup generasi mendatang. Yang ketiga, kesadaran pentingnya semangat kesatuan persatuan nasional. Yang keempat, kesadaran pentingnya norma-norma dalam pergaulan. Yang kelima, kesadaran pentingnya kesehatan mental bangsa. Yang keenam, kesadaran pentingnya penegasan hukum. Yang ketujuh, menambah pentingnya kesadaran terhadap ideologi Pancasila. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Yanti atas presentasinya. Bapak Ibu mungkin ada yang mau menambahkan atau mau bertanya, saya persilahkan. Ada? Pak Yunus ada? Ibu Afin? Ibu Lisa? Bu Desi ada tidak? Untuk sementara tidak ada ya. Ya, coba saya tanya Ibu Nuryanti dulu ya, sebentar Ibu Nuryanti. Ibu Nuryanti, ini topiknya kan mengenai bagaimana peran Pancasila dalam dunia pendidikan ya kalau tidak salah. Dari uraian yang Ibu jelaskan ini sudah bagus. Ibu menjabarkan mulai dari visi, histori, sosiologi politik, sumber yuridis pendidikan Pancasila. Kira-kira dari semua yang Ibu jelaskan, Ibu bisa tarik kesimpulan tidak dari apa yang Ibu jelaskan tadi? Ibu Nuryanti, bisa digaris kesimpulan tidak yang tadi Ibu jelaskan? Intinya apa, Ibu? Masih di silent Ibu, suaranya tolong dibuka. Suaranya masih itu. Oke. Ya, silakan Bu Nuryanti. Dalam masalah pendidikan Pancasila ini lebih ditingkatkan di sekolah-sekolah, termasuk lebih utama dari sekolah SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Maksudnya lebih diterapkan lagi, biar masyarakat dan para
pendidik sama anak-anak sekolah lebih memahami tentang pentingnya pendidikan Pancasila bagi kita semua dan masa kini dan masa yang akan datang. Iya, berarti yang Ibu jelaskan itu kan Ibu Desi, mohon maaf suaranya bisa di-unmute. Bu Desi. Bu Desi suaranya tolong di-unmute. Bu Desi suaranya bisa di-unmute kah Bu Desi? Bu Desi tidak mendengar ya. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Bu Desi suaranya bisa di-unmute. Itu yang ada di bawah kamera itu yang ada kayak mikrofon itu ditolong dipencet biar dia ini dulu. Oke, makasih Bu Desi. Iya Bapak Ibu, yang tadi dijelaskan Ibu Nuryanti itu sudah betul. Jadi intinya itu sebenarnya sudah ada dalam visi dan misi pendidikan kewarganegaraan. Di situ sudah jelas dinyatakan bahwa terwujudnya kepribadian civitas akademi yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Jadi selama memang di Indonesia itu kan kadang kita agak blank itu kan penerapan Pancasila itu lebih ke teorinya dibandingkan dengan prakteknya dalam kehidupan. Tetapi Bapak Ibu yang perlu ditekankan di sini adalah bagaimana mengembangkan potensi peserta didik itu agar mampu bertindak dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jangan sampai memang dia tahu sebenarnya Pancasila itu tidak boleh bertolak belakang dengan kepribadian orang, tidak boleh menghakimi orang lain, tidak boleh berbuat kasar terhadap orang lain, tidak boleh berbuat curang dan lain sebagainya. Itu semua orang tahu itu. Tetapi yang terjadi di lapangan itu adalah mereka belum mampu untuk menerapkan itu dalam kehidupan. Kita lihat saja anak-anak sekarang itu, saya sering ketemu tuh anak-anak. Saya tidak tahu di tempat lain, tapi di Jalan Bronco itu anak-anak kecil itu mencuri Bapak Ibu. Bahkan kerang-kerang air minum yang tadinya itu yang nilainya cuma 10.000, 5.000 tuh mereka buka untuk katanya untuk mau dijual begitu. Jadi sebenarnya itu kita tidak bisa salahkan siapa-siapa, tapi menurut saya itu penerapan nilai Pancasilanya itu lebih mereka cuma tahu sila 1 itu apa, sila 2 apa, sila 3, tapi mengaplikasikan dan memberikan contoh sebagai dibilang membudayakan budaya positif yang berkaitan dengan prakteknya itu sangat kurang. Sehingga Bapak Ibu kalau di sekolahnya agak sulit, Bapak Ibu mohon terapkan di rumah karena itu menjadi kunci utama. Kita tidak pernah tahu bahwa perilaku orang itu sampai kapan kadang-kadang mengalami perubahan. Tetapi alangkah baiknya Bapak Ibu menerapkan dari sekarang. Jangan sampai sudah sampai di titik paling terendah Bapak Ibu sudah terlambat karena mereka sudah sampai di titik pidana. Itu sepertinya padahal kelihatannya kecil sekali tapi pengaruhnya cukup besar. Orang akan terkejut ketika anak-anaknya sudah katanya dia pencuri di sebelah sini, baru bukan dia sendiri, komplotan. Padahal sebenarnya dia tidak ada niat seperti itu, tapi teman-temannya yang mengajak dia melakukan hal yang sama. Tapi kalau dia biasa dibawa Bapak Ibu biasa buat anak-anak itu masukkan dia di sekolah mingguan, terus selalu awasi dia dalam dia bermain, jangan sampai dia terlibat dengan aibon dan lain sebagainya. Saya rasa itu sudah bagian dari Pancasila. Jadi Pancasila itu bukan hanya kita mau bilang satu ketuhanan yang Maha Esa sampai 4, tidak. Tetapi lebih pada aplikasinya di lapangan. Itu yang paling penting ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Ibu Nuryanti Longi atas presentasi hari ini. Kita berikan aplaus dulu Bapak Ibu. Iya, selanjutnya Pak Yunus ya. Siap-siap ya Bapak Yunus ya. Baik Ibu, baik. Ya. Sebentar ya. Sebentar.
Minta maaf Ibu Nuryanti, mungkin saya belum ambil gambarnya, jadi kita siap dulu ya. Sebentar ya Bapak Ibu ya, saya coba ini dulu. Sebentar ya Pak Yunus, pakai Wish Office ya Pak Yunus ya. Sebentar saya buka dulu ya. Ini agak lama. Oke. Minta maaf agak lama ya. Saya sharing dulu. Lagi loading. Ini nih. Si loading. Sebentar ya. Oke, sudah kelihatan? Belum ya? Ini punya Pak Yunus ya? Ya, baik Bu, punya saya Bu. Ya. Ya, oke Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya. Mungkin kita langsung ke presentasi kedua yang akan disampaikan oleh Pak Yunus. Pak Yunus ini agak gelap ya, sebentar dulu ya. Saya coba ini. Sebentar ya. Dia agak ini ya. Insert reviewing. Sebentar saya stop dulu ya. Ibu izin tutup kamera. Iya boleh, enggak apa-apa. Oh memang kayak gini ya. Oke Pak Yunus siap. Ya Bapak Ibu, kita akan dengarkan presentasi yang kedua oleh teman atau saudara Anda, Pak Yunus. Saya persilahkan Bapak. Sudah kelihatan? Belum Ibu. Sudah. Belum ya? Oke. Iya. Selamat malam Ibu dan teman sekalian. Oke. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk saya. Tugas Pancasila yang diberikan oleh Ibu, yang saya buat hari ini. Tugas 1, menelusuri dari berbagai sumber tentang urgensi pendidikan Pancasila dilaksanakan di setiap jenjang pendidikan di Indonesia. Sini sebelum saya masuk Bapak boleh ditutup kameranya kalau sinyalnya jelek. Nyangkut.
Halo Pak Yunus. Oh, Pak Yunus terlempar ya Bapak Ibu. Iya, halo Bapak Ibu. Mendengar suara saya? Iya, dengar. Benar, Bu. Dengar, Bu. Iya, ini karena Pak Yunus terlempar, mungkin saya ambil yang selanjutnya punya Ibu Gilda, ada tidak Ibu Gilda? Ibu Gilda tidak ada ya? Ibu Gilda sudah presentasi minggu lalu, Ibu. Oh, minggu lalu sudah ya? Iya, Berarti sudah. saya lihat yang ini dulu. Siapa yang sudah mengirim? Kalau tidak salah Ibu Afin ya. Bu Afin siap ya? Ya, Ibu. Saya buka dulu punya Ibu ya, sebentar. Sebentar ya Ibu Afin ya. Iya, siap Ibu. Ini loadingnya lama sekali. Oke. Jaringan juga kadang. Ibu Hamsa sudah? Ibu Hamsa atau Bapak ya? Sudah Ibu, Bapak. sudah. Sudah kemarin? Belum presentasi, Bu. Oh ya, Ibu ini dulu ya. Ya, Ibu Ibu. Afin. Ibu Afin. Ya, siap Ibu. Ibu Afin karena kirimnya dalam bentuk foto ya Ibu Afin ya. Iya Ibu. Karena Ya, di kantor jaringannya kurang bagus, jadi mungkin saya ada kirim double-double itu Ibu. Iya, iya. Saya harus ini dalam bentuk foto, jadi ini saya tidak tahu ini bisa atau tidak ini. Aduh, Sebentar. jangan begitu. Terlihat. Sebentar ya, masih loading. Iya, terlihat ya Ibu Afin ya. Iya Bu. Iya Bapak Ibu, terima kasih waktunya. Mungkin Pak Yunus sinyalnya lagi tidak bersahabat. Makanya selanjutnya mungkin saya persilahkan Ibu Afin
untuk mempresentasikan ini ya, tugasnya Ibu Afin. Ibu Afin sebentar ya. Stop lagi ya Ibu ya. Ibu ini karena dalam bentuk ini kita harus lihat dulu fotonya mana. Oke. Sebentar Mbak. Ini kalau di Monex itu susah sekali. Tidak bisa ya Ibu. Ibu ini agak susah ya kalau mau di next itu. Jadi mungkin sambil saya coba ubah dia dulu. Ini stop lagi. Pak Hamzah dulu ya, Pak Hamzah ya. Bu Apin minta maaf, saya coba pindahkan filenya ke ini dulu. Siap Ibu. Ya, ya. Oke, Pak Hamzah sudah siap? Siap Ibu, siap. Oke. Ya teman-teman, Bapak Ibu, kita dengarkan presentasi akan disampaikan oleh teman kita, Pak Hamzah. Silakan Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk presentasi tugas pendidikan Pancasila. Nggak kelihatan ya Bapak Ibu ya? Kelihatan. Lihat. Sebentar ya. Kelihatan? Ya, silakan Pak Hamzah. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya akan mempresentasikan tugas pendidikan Pancasila. Satu, menelusuri dari berbagai sumber tentang urgensi pendidikan Pancasila dilaksanakan di setiap jenjang pendidikan di Indonesia. Izin Bu Afin, minta maaf tolong di-unmute dulu Bu Afin. Suaranya. Bu Afin. Iya Ibu. Ya, silakan Pak Hamzah. Ya, baik. Tugas 1, menelusuri dari berbagai sumber tentang urgensi pendidikan Pancasila dilaksanakan di setiap jenjang pendidikan di Indonesia. Agar siswa mampu menjadi warga negara yang memiliki pandangan dan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi dan HAM. Agar siswa mampu berpartisipasi dalam upaya mencegah dan menghentikan berbagai tindak kekerasan dengan cara cerdas dan damai. Agar siswa memiliki kepedulian dan mampu berpartisipasi dalam upaya menyelesaikan konflik di masyarakat dengan dilandasi nilai-nilai moral, agama, dan nilai-nilai universal. Agar siswa mampu berpikir kritis dan objektif terhadap persoalan kenegaraan, HAM, dan demokrasi. Agar siswa mampu memberikan kontribusi dan solusi terhadap berbagai persoalan kebijakan publik. Ya, baik, nomor 2, hal-hal apa saja yang diharapkan dapat
dicapai melalui pendidikan Pancasila tersebut. Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya Pancasila diselenggarakan di perguruan tinggi untuk menanamkan nilai-nilai moral Pancasila kepada generasi penerus cita-cita bangsa. Dengan pendidikan Pancasila ini diharapkan memperkokoh modalitas akademik siswa dalam berperan serta membangun pemahaman masyarakat tentang antara lain satu, kesadaran gaya hidup sederhana dan cinta produk dalam negeri, kesadaran pentingnya kelangsungan hidup generasi mendatang. 3. Kesadaran pentingnya semangat kesatuan persatuan solidaritas nasional. 4. Kesadaran pentingnya norma-norma dalam pergaulan. 5. Kesadaran pentingnya kesehatan mental bangsa. 6. Kesadaran tentang pentingnya penegakan hukum. 7. Menanamkan pentingnya kesadaran terhadap ideologi Pancasila. Baik, sekian dan terima kasih. Ya oke, terima kasih Pak Hamzah atas presentasinya, bagus sekali ya Bapak Ibu ya. Sudah jelas itu poin per poin yang sudah disampaikan Bapak. Jadi kalau misalnya kita lihat dari pertama Bapak mengatakan agar siswa mampu menjadi warga negara yang memiliki pandangan dan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi Pancasila. Ya Bapak Ibu, yang disampaikan oleh teman Anda, apakah ada yang memberikan atau ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Kalau tidak ada Bapak Ibu, ini tidak ada terus ya Bapak Ibu ya. Ada Bapak Ibu? Saya berikan waktu Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau bertanya atau memberikan tambahan atau masukan. Sudah ada ya Bapak Ibu ya? Ada Bu. Iya, siapa? Ibu Sudah ada. Afin. Ada Bu Bu. Afin silakan. Baik, terima kasih. Di sini yang saya mau bertanya, tadi Saudara Hamzah menyampaikan bahwa nilai-nilai demokrasi. Kira-kira contohnya seperti bagaimana? Nilai-nilai demokrasi. Pak Hamzah, pertanyaannya Bu Afin kan tadi Bapak mengatakan ada poinnya yang menyatakan nilai demokrasi dalam Pancasila ya. Ya, maksud Ibu contohnya seperti apa nilai-nilai demokrasi itu ya, sesuai dengan nilai Pancasila. Silakan Pak Hamzah. Ya baik. Apa tadi Bu? Contoh nilai demokrasi ya? Iya, nilai-nilai. Contoh daripada nilai-nilai demokrasi Pancasila itu seperti bagaimana? Baik, mungkin beberapa hal mengenai demokrasi seperti yang bisa Anda lihat pada prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Maka kini Anda seperti sudah mendapat ilmu sedikit mengenai apa itu makna dari demokrasi. Itu jawabannya ya Pak Hamzah ya? Ibu. Sudah jawabnya? Ibu maaf kalau apa ada salah.
Tidak salah, tidak ada jawaban tuh yang salah. Sudah maksimal atau belum maksimal. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau menambahkan? Tapi jangan mengurangi ya. Iya, jadi begini ya, Ibu Afin, bisa saya tambahkan, Bu Afin? Bisa, Bu. Oke. Bapak Ibu, jadi maksudnya yang tadi dikatakan nilai-nilai demokrasi yang sesuai dengan konteks Pancasila itu, di dalam demokrasi itu kan kalau prinsip dan pelaksanaan demokrasi itu sendiri kan, kalau dilihat itu ketika orang terlibat dalam tindak pidana kurang lebih berapa tahun kan dia tidak bisa menjadi, misalnya tidak bisa memiliki hak demokrasinya. Hak demokrasi yang dimaksud di sini, dia berhak untuk memilih dan dipilih. Kalau dia sudah terlibat dalam tindak pidana itu dia tidak bisa lagi melaksanakan itu. Nah, tindak pidana yang dilakukan itu sudah melanggar nilai Pancasila. Itu yang pertama. Yang kedua, demokratisasi di Indonesia itu perlu sesuai dengan nilai Pancasila. Contoh, tidak boleh ada money politik, toh, tidak boleh ada kekerasan, tidak boleh ada intervensi ke dalam. Nah, itu kan tidak, itu di luar daripada konteks Pancasila. Kalau itu terjadi berarti sudah melanggar nilai Pancasila, bukan lagi demokrasi yang bersifat demokrasi baik di Indonesia, tapi demokrasi sudah demokrasi tidak sehat. Nah, sedangkan pelaksanaan demokrasi di Indonesia dituntut untuk sesuai dengan nilai Pancasila. Bapak Ibu, kalau dalam konteks Pancasila itu kita sebenarnya ada kenal dua. Demokrasi pada era sebelum Orde Baru dan pada era Orde Lama itu kita kenal kenapa demokrasi Indonesia itu meresot, karena ada dua konteks yang dibangun pada saat itu, dia bersifat demokrasi liberal dan demokrasi komunisme. Nah, dengan berkembangnya demokrasi liberal dan komunisme pada saat itu, nilai Pancasila mulai terhapus sehingga terjadi mulai dari kita masa Orde Lama menuju Orde Baru itu kan masa transisi yang reformasi besar di Indonesia tahun 98 kan Bapak Ibu, itu merosotnya nilai Pancasila pada saat itu. Nah, hal demikian terjadi itu karena mereka ingin menggantikan paham-paham ideologi Pancasila dengan komunis. Tidak boleh, akhirnya timbulnya gerakan 30 September kan Bapak Ibu. Nah, kalau kita refleksikan sejarah itu sebenarnya perjalanan demokrasi Indonesia itu seperti itu. Nah, oleh sebab itu, selama pelaksanaan demokrasi keluar dari konteks nilai Pancasila, itu bukan demokrasi Indonesia. Indonesia itu kan harus demokrasinya sesuai dengan nilai Pancasila. Mungkin itu ya Bu Afin ya, yang dimaksud dengan demokrasi nilai Pancasila itu. Iya Bapak Ibu, mungkin ada yang mau menambahkan lagi? Ya, kalau tidak berarti yang tadi disampaikan oleh Pak Amza itu sudah betul. Dia lebih Bapak tuh lebih mengkonteks bagaimana kesadaran gaya hidup. Kita kalau mencintai produk dalam negeri selalu berlebihan, itu akan berpengaruh juga terhadap modalitas akademi. Karena kita ini kan besok sebagai bagian daripada akademik pembangunan Indonesia ke depan. Jadi kita punya hidup dan kita punya perilaku itu. Contoh, tidak boleh sesuai dengan konteks Pancasila itu apa Bapak Ibu? Kesadaran, kelangsungan hidup generasi mendatang. Kesadaran pentingnya semangat persatuan dan solidaritas. Terus kita lagi Bapak Ibu kesadaran penting norma dalam pergaulan. Kesadaran penting kesehatan mental bangsa. Kesehatan mental bangsa itu terganggu itu karena apa? Meningkatnya, rendahnya pendidikan karakter di dalam kehidupan itu akan menggeserkan nilai mental anak bangsa. Jadi kalau mentalnya otomatis kan kenapa sampai ini kalau kita sebarkan obat narkotika itu harus dihukum mati atau harus dipenjara dalam jangka waktu yang lama karena itu dapat merusak mental bangsa. Jadi ketika anak muda itu mentalnya sudah rusak, Indonesia punya masa depan tidak ada. Nah itu kuncinya seperti itu. Makanya memang benar-benar harus dijaga. Saya juga kadang-kadang ya mirisnya begini Bapak Ibu ya, saya tidak tahu konteks di Kabupaten Biak seperti apa. Tapi sesuatu yang melanggar nilai Pancasila dilegalkan itu juga salah. Misalnya minuman keras kan dibolehkan kan dijual di Biak. Nah itu sebenarnya kalau dalam konteks Pancasila itu tidak boleh. Karena melanggar nilai Pancasila, orang mabok di luar kesadaran, mentalnya, psikologisnya tidak sehat, ya sudah pukul orang di jalan, tiba-tiba ada yang mati, ya ujung-ujungnya
masuk pidana penjara. Tapi namanya orang di luar kesadaran dan kendali kan tidak bisa diproses jauh juga kan Bapak Ibu. Tapi herannya dilegalkan itu yang menjadi masalah. Tapi kan ya kata konteksnya karena pajaknya besar untuk pemasukan daerah. Saya sih begitu. Makanya tapi harus yang konteks bagaimana. Tapi makanya kita kadang-kadang mau bilang ini orang ini kok kemati orang banyak masuk penjara karena orang mabuk. Kita tidak usah heran itu karena minuman keras kan dijual secara terbuka. Jadi kalau pemicunya orang banyak masuk ke penjara karena minuman keras, kita tidak boleh pungkir hari itu yang bisa mencegah itu cuma satu, kecuali ditutup minuman kerasnya tidak boleh diperdagangkan, itu selesai masalah. Tapi selama masih dijual itu nanti terus kejahatan itu dibiak itu paling tinggi minuman keras setahu saya. Itu terus yang akan jadi pemicu ya Bapak Ibu ya, itu sebenarnya sudah keluar daripada konteks Pancasila, tidak boleh sebenarnya ya. Tapi apa tuntutan nilainya seperti itu, kebutuhan APBD daerah juga semakin meningkat dan itu akan menjadi bahan pertimbangan. Mudah-mudahan ke depan ada solusi yang terbaik untuk bagaimana caranya sih, apakah cuma dijual pada malam minggu atau apa, itu sebaiknya dipertimbangkan lagi supaya kejahatan-kejahatan yang bertentangan dengan nilai Pancasila itu dia mulai tergeser. Karena kita tidak bisa bicara Indonesia, kita bicara biak dulu deh. Kalau saya sih begitu. Kita perbaiki biak dulu baru kita ke konteks Indonesia. Itu seperti itu ya Bapak Ibu ya. Yang bisa. Ada yang mau tambahkan Bapak Ibu? Atau mau bertanya? Sebelum Pak Yunus lanjutkan presentasinya ya Pak Yunus ya. Ya. Oke, kalau tidak ada mungkin saya langsung ke Pak Yunus saja ya presentasinya ya Bapak Ibu. Terima kasih Pak Amja atas partisipasinya, atas presentasinya. Thank you Bu Afin sudah bertanya. Terima kasih Bapak Ibu yang telah menyimak. Mungkin kita selanjutnya di Bapak Yunus ya. Oke. Baik, terima kasih Ibu. Minta maaf sebelumnya tadi kebetulan pulsanya habis, data habis jadi. Oh, saya kira sinyal Bapak. Ya, datanya, saya pakai datanya. Oke, baik Bu. Saya sebentar ya. Ini kayaknya bukan deh. Saya lihat dulu punya Bapak. Entar apa? Bapak kan pakai Office kan? Ya. Jadi dia agak, ya dia mutarnya agak lama gitu. Sudah. Sebentar ya. Enggak bisa ya. Sebentar Bapak. Dia agak enggak terlihat. Sebentar dulu. Oke, saya bagikan ya. Oke Bapak Ibu, sebentar lagi loading. Sudah terlihat? Sudah Ibu, sudah terlihat. Silakan Pak Yunus dilanjutkan. Ya baik, terima kasih.
tugas baik masuk ke tugas pertama. Yang pertama menelusuri dari berbagai sumber tentang urgensi Pancasila, pendidikan Pancasila dilaksanakan di setiap jenjang pendidikan di Indonesia. Baik, di sini saya menjelaskan sedikit tentang kata urgensi. Kata urgensi dari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, urgensi adalah keharusan yang mendesak atau hal sangat penting. Baik, di sini jawaban saya adalah setelah menelusuri dari berbagai media tetapi juga realita kehidupan pendidikan di tengah-tengah daerah termasuk di Kabupaten Biak Numfor, urgensi pendidikan Pancasila sangatlah penting. Kemudian diharuskan pendidikan atau ilmu Pancasila ini tertanam dan menjadi modal dasar bagi setiap jenjang pendidikan baik di tingkat SD, SLTP, SLTA, dan perguruan tinggi. Ini untuk yang pertama, Ibu. Yang kedua, hal-hal apa saja yang diharapkan dapat dicapai melalui pendidikan Pancasila tersebut? Jawaban saya di sini adalah hal-hal yang dapat dicapai dalam pendidikan Pancasila adalah yang pertama, mengembangkan nilai Pancasila dalam pendidikan sehari-hari. Yang kedua, menjadi cermin budaya bangsa. Yang ketiga, membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air, dan kesatuan bangsa. Mungkin dari penjelasan saya dan yang saya buat, kesimpulan saya di sini bahwa menanamkan jiwa Pancasila bagi generasi penerus, tetapi juga bermasyarakat, menjadi sangatlah penting untuk kemajuan suatu negara, tetapi juga daerah di mana kita berada. Seperti begitu, Ibu. Demikian, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Yunus. Bisa diberikan aplaus dulu buat Bapak. Oke Bapak, terima kasih ya Bapak ya, bagus sekali ya penjelasannya, karena penjelasannya Bapak itu berkaitan dengan Bapak itu langsung ini tidak lihat konteksnya, tapi Bapak lebih lihat ke sesuatu yang real yang ada di lapangan. Itu yang bisa saya tangkap, sehingga Bapak mengerti betul ketika kalau nilai Pancasila itu yang harus dilaksanakan itu seperti apa. Misalnya kita harus lihat kehidupan di tengah masyarakat kan. Terus kita lihat lagi apakah tertanam betul tidak sebagai modal dasar baik di tingkat SD, SLTP, dan SLTA. Terus sampai di perguruan tinggi, sehingga Bapak menyimpulkan bahwa oh ternyata dalam menanamkan nilai Pancasila itu menjadi penting untuk kemajuan. Jadi kemajuan itu bukan saja dalam konteks daerah, tetapi kemajuan itu bisa dalam konteks nasional. Karena kita harus mulai dari tempat lingkungan kita berada dulu, baru kita lihat bisa ke depan. Kita tidak bisa bicara Indonesia secara keseluruhan, kita bicara Papua dulu deh. Kita bicara Biak dulu deh. Apakah sudah sesuai dengan konteks nilai Pancasila? Konteks nilai Pancasila akan terlihat secara real ketika tidak lagi ada kekerasan, tidak lagi ada pembunuhan, tidak lagi ada konflik. Toh? Hal itu sudah terjadi, nilai Pancasila sudah oke sebenarnya. Tapi selama perjalanan masih terdapat seperti demikian, apalagi hal-hal itu terjadi pada anak-anak yang masih di bangku sekolah, itu perlu diperbaiki kembali. Kita perlu ada edukasi. Perlu ada itu Bapak Ibu. Edukasi itu baik di tingkat SE, di tingkat desa atau di tingkat. Jadi Bapak Ibu besok-besok itu kalau punya pengabdian masyarakat atau mau bikin PKL dan apa bagusnya ya sesuai administrasi publik itu kan juga ada kaitannya kan Bapak Ibu kan. Biar menjadi orang yang disegani atau melakukan pelayanan secara publik secara baik kan kita harus sesuai dengan koridor Pancasila. Kita mulai edukasi itu. Jadi edukasi Bapak Ibu dimulai dari rumah sendiri dulu. Bapak Ibu kalau sudah tanam itu dalam rumah secara baik oleh anak-anak, itu anak-anak ketika keluar dari rumah itu tidak lagi bertentangan dengan konteks Pancasila. Selama Bapak Ibu tidak teramkan itu buat anak-anak, besok anak-anak jadi anak-anak aibon, anak-anak jadi anak-anak pemilu yang nongkrong-nongkrong yang tidak karuan. Jangan Bapak Ibu marah karena Bapak Ibu tidak tanamkan itu dalam lingkungan keluarga. Kita tidak bisa mengharapkan sekolah sebagai agen perubahan untuk penerapan konteks Pancasila itu, karena sekolah itu juga punya tugasnya banyak, bukan saja hanya melihat satu sisi, apalagi
siswa dengan kategori siswa yang banyak dan lain sebagainya Bapak Ibu ya. Jadi diusahakan mulai dari kecil anak-anak diusahakan begitu supaya mereka ketika sampai di perguruan tinggi itu tidak diragukan lagi sehingga ketika mereka keluar menjadi agen-agen perubahan untuk pembangunan Kota Biak ke depannya. Itu yang paling penting Bapak Ibu. Ya itu ya Pak Yunus ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau ditanyakan ke Bapak Yunus sesuai materi yang tadi. Ya, kalau tidak berarti saya yang tanya dulu ya Bapak ya. Bapak tadi Bapak ada menyinggung tentang realita kehidupan pendidikan di tengah-tengah daerah termasuk di Kabupaten Biak Numfor. Jadi kira-kira pandangan Bapak itu seperti apa sih konteks Pancasila dalam kabupaten untuk saat ini? Ya, saya persilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Ibu. Baik, mungkin menyikapi daripada apa yang tadi Ibu jelaskan bahwa perkembangan yang ada ini seperti tadi yang Ibu jelaskan bahwa contoh-contoh real saja mungkin seperti kita punya anak-anak yang sementara di jalan-jalan ini Bu. Maksudnya seperti Aibon, mungkin seperti begitu. Itu kan sudah menjatuhkan mental mereka Ibu. Kira-kira Bapak solusinya kayak bagaimana? Kalau misalnya Bapak ini di lingkungan tempat tinggal Bapak nih, kalau hal itu terjadi kan anak kecil kan banyak ini kan? Kira-kira Bapak kalau Bapak bertindak sebagai Bapak kepala desa ya, ini saya umpamakan ya contohnya. Kira-kira apa yang Bapak, program apa yang Bapak ingin buat sehingga tidak terjadi lagi hal-hal demikian di lingkungan tempat tinggal Bapak? Baik, mungkin saya cenderung mungkin sosialisasi atau mungkin mereka harus ada satu tempat macam seperti PAUD begitu untuk pembinaan. Iya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih Pak Yunus ya. Thank you untuk jawabannya. Pak Yunus itu sudah benar. Tapi Bapak, sebenarnya penerapan nilai Pancasila sudah banyak dilakukan. Sekolah minggu sudah itu sebenarnya. Sekolah minggu itu termasuk salah satu wadah untuk pembentukan nilai karakter dan Pancasila itu sangat bagus. Karena yang saya lihat anak-anak rata-rata yang sekolah minggu itu mereka jarang untuk melakukan tindakan-tindakan seperti itu kalau mereka diaktifkan di sekolah minggu secara terus-menerus. Jadi Bapak Ibu kalau punya kesibukan, baiknya anak dikasihkan di sekolah minggu. Karena kita tidak bisa mengharapkan di sekolah mereka berapa jam sih Bapak Ibu? Apalagi COVID sekarang kan, masuk jam 8, pulang jam 10 toh. Berapa jam mereka di sana. Itu tidak menjamin pembentukan karakter mereka. Jadi ada misalnya ada PAUD pembinaan apa dan lain sebagainya itu anak-anak terus dilibatkan supaya ada pembiasaan budaya positif yang berkaitan dengan penguatan nilai karakter yang mengarah kepada konteks Pancasila. Itu mereka mampu menerapkan dengan maksimal sehingga ketika mereka keluar daripada sudah tumbuh dewasa mereka akan jadi agen perubahan bagi Bapak Ibu selaku sebagai konteks keluarga maupun dalam konteks yang lebih besar. Ya itu saja Pak Yunus, thank you untuk Bapak pertanyaannya. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyimak. Mungkin satu orang lagi ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya belum Ibu Afin, minta maaf nanti punya Ibu saya pindahkan dulu di PPT. Nanti kita besok kan tatap muka atau Bapak Ibu. Nah, nanti setelah tatap muka kan saya tidak perlu menjelaskan ini, saya menjelaskan materi. Nanti kita online baru kita presentasi saja. Itu lebih menghemat waktu. Karena besok itu kalau satu orang presentasi 40 menit selesai. Ya, izin Pak siapa ya? Ini tulisannya Pak Laura atau siapa ya? Bapak minta maaf. Tulisan di HP-nya Laura, anaknya punya ya. Masih unmute Bapak, masih unmute. Mikrofonnya dinyalakan. Edwin kemarin. Oh iya, soalnya tulisan di HP-nya tadi masuk tidak rubah ini. Ya, tidak apa-apa. Pak Edwin sudah kirim kah? Bapak Edwin? Kemarin sudah kirim. Ya, saya cek dulu ya. Bapak Edwin siap-siap ya Bapak Edwin ya. Siap. Untuk Ibu siapa yang belum? Ibu Desi sudah kirim Ibu Desi. Belum ya Ibu Desi ya? Ya, yang belum kirim Bapak Ibu. Izin Ibu. Iya, Ibu Desi sudah kirim. Sudah Ibu, tapi izin itu dengan Ibu Hulda Rumaropen. Oh, Ibu Hulda. Ya, Ibu Hulda tidak apa-apa Ibu Hulda ya untuk malam ini Pak Edwin dulu.
kita harus istirahat karena saya tidak bisa menyita waktu Bapak Ibu sampai berlarut-larut karena ada aktivitas yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Jadi Ibu Desi dan teman-teman yang boleh sempat presentasi, Ibu Hulda dan teman-teman yang boleh sempat presentasi itu nanti besok kita ketemu tatap muka. Nanti kita cari waktu entah Rabu atau Kamis atau apa kan. Nanti baru di situ kita Bapak Ibu sudah presentasi karena sudah presentasi ini saya sudah kategorikan tugas 1 tugas 2. Jadi Bapak Ibu tinggal saya kasih tugas 1 sudah selesai. Supaya jangan bikin pusing karena banyak mata kuliah juga yang tugasnya banyak kan Bapak Ibu toh. Iya. Jadi ini sudah masuk dalam ini sudah tugas 1 tugas 2. Jadi tugas 1-nya itu hasil daripada Bapak Ibu punya materi, yang 2-nya itu masuk di presentasinya. Ya. Jadi tinggal saya kasih tugas 1 lagi untuk tugas 3. Iya, Pak Edwin siap-siap ya, Bapak Edwin ya. Saya cari punya Bapak dulu. Bapak Edwin kirimnya atas nama siapa ya, Bapak Edwin ya? Soalnya di sini tidak ada ya, Bapak Edwin sudah kirim ya. Di WA kah Bapak Edwin? Di email. Email ya? Iya. Bisa punya email tidak ada Bapak ya. Bapak bisa kirim ulang. Oh ya siap Ibu. Oke saya tunggu ya. Ya. Saya kirim di WA saja. Oke boleh. Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu kita punya ini kan saya record toh Bapak Ibu. Nanti saya masukkan YouTube. Jadi saya sedang melaporkan di Prodi. Jadi saya laporkan itu. Sudah Bapak Ibu dong yang hari ini ada presentasi, hari ini ada berbicara itu yang saya bagikan. Karena kita disuruh presensi itu minta bukti. Apakah betul Bapak Ibu dorang hadir atau tidak. Itu juga akan dipertimbangkan oleh Prodi. Jadi sewaktu-waktu kalau Bapak Ibu nilainya atau ada dosen yang kasih nilai tidak sesuai dengan Bapak Ibu dorang itu bisa diprotes. Karena buktinya sudah ada. Kenapa saya perlu masukkan di YouTube supaya besok kalau tidak sesuai dengan apa yang Bapak Ibu dorang pikirkan, itu bisa kita lihat buktinya tuh Bapak Ibu dah. Nah begitu. Ya nanti sebentar lagi saya sudah bagikan lagi ininya. Itu dijadikan referensi saja Bapak Ibu kan. Supaya nanti kalau tiba-tiba mau ujian, saya ambilnya dari apa yang Bapak Ibu dalam presentasi kan. Kan cuma bukan satu orang punya, semua punya presentasi itu nanti bisa dimasukkan juga dalam soal. Oh Ibu Hulda udah kirim ya Ibu Hulda ya. Ya makasih Ibu Hulda. Nanti Ibu Hulda untuk besok saja Ibu Hulda ya. Ya siap Ibu. Kita habiskan bapak-bapak dulu hari ini. Pak Yunus sudah, Pak Hamzah sudah. Sekarang Pak Edwin. Biar bapak-bapaknya bergeser. Baru kita masuk di ibu-ibu. Ibu Yani udah kirim juga kan Ibu Yani ya. Kalau tidak salah. Iya saya sudah periksa kok. Ibu Lisa udah. Masih di-unmute itu Ibu Lisa suaranya. Jay sudah habis ibadah, Jay? Ibu bukan saya yang ibadah. Yang ibadah tuh itu. Yang ibadah tuh siapa namanya? Servinus. Oh. Terus yang ke rumah sakit temani ponakan. Oh iya tidak apa-apa. Sudah Pak Edwin? Maria Ketty juga tidak ini karena dia lagi setor uang. Iya oke tidak apa-apa. Uangnya dibagi-bagi ya Bapak Ibu. Pak Edwin backgroundnya bagus sekali. Siap Ibu. Ya kasih Ibu. Biru laut Pak Edwin. Iya Pak Edwin saya sudah terima ya Bapak ya. Ya. Ini saya lagi buka. Bapak siap-siap.
Iya Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Ini untuk orang yang ketiga atau keempat ya. Bapak Edwin untuk mempresentasikan tugasnya Bapak Edwin, saya persilahkan Bapak. Saya share dulu. Oke, monggo Bapak. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak. Saya langsung saja ya, Bu. Iya, monggo Bapak. Di pokok bahasan menelusuri dari berbagai sumber tentang urgensi pendidikan Pancasila di semua jenjang. Kemudian yang kedua, hal-hal apa saja yang diharapkan dapat dicapai melalui pendidikan Pancasila. Nah, ketika kita berbicara tentang urgensi Pancasila ataupun pendidikan Pancasila, maka timbul pertanyaan, mengapa pendidikan Pancasila diperlukan? Nah, pertanyaan ini sering timbul dalam pikiran kita, mengapa pendidikan Pancasila sangat diperlukan dan harus diterapkan pada semua jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar, menengah, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Dan pasti ketika kita masuk ke perguruan tinggi, timbul pertanyaan lagi, mengapa ada pendidikan Pancasila lagi? Pendidikan Pancasila telah dikenal sejak SD, SMP, dan SMA, yang mana dulu dikenal dengan pelajaran budi pekerti, PMP, kemudian berubah lagi menjadi PPKN, dan ketika masuk ke perguruan tinggi kita kenal sekarang dengan mata kuliah pendidikan Pancasila. Menurut Profesor Dr. H. Muja Raharjo, MSc, runtuhnya karakter bangsa Indonesia yang mengemuka belakangan ini seperti terlihat pada memudarnya sikap toleran dan menghormati nilai-nilai pluralisme sehingga kekerasan begitu mudah terjadi serta sikap tidak setia pada negara. Kini berikut lagi, dengan gejala-gejala tersebut pendidikan dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab. Memang tidak salah dan wajar, sebab dibanding dengan institusi-institusi sosial yang lain, pendidikan merupakan yang paling syarat makna. Pendidikan merupakan pintu masuk untuk mengantarkan peserta didik menjadi manusia berbudi pekerti luhur, berbudaya, berilmu, pengetahuan, berketerampilan, berperadaban, dan berkarakter. Mungkin saya langsung ke berikut ke terpanjang. Mencermati kondisi di atas, beberapa kebijakan pendidikan yang selama ini dilakukan memang patut dicermati kembali. Pertama, menyangkut merosotnya karakter bangsa sehingga menimbulkan anomali dan anarkisme dikaitkan dengan dihapuskannya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan menjadi hanya pendidikan kewarganegaraan di semua jenjang pendidikan, membawa konsekuensi ditinggalkannya nilai luhur yang selama ini melekat pada bangsa ini seperti toleransi beragama, gotong royong, dan musyawarah. Padahal nilai-nilai itu sangat dibutuhkan sebagai fondasi bangsa. Perubahan kebijakan pengajaran Pancasila menjadi pendidikan kewarganegaraan berdampak. Buktinya, penanaman nilai-nilai ternyata tidak bisa diperoleh dari pelajaran pendidikan kewarganegaraan, sebab ternyata pelajaran tersebut hanya hafalan dan sekedar menambah pengetahuan. Perubahan pendidikan Pancasila menjadi pendidikan kewarganegaraan sangat mereduksi muatan-muatan utama Pancasila yang syarat nilai. Pada tahun 2001, mata pelajaran Pancasila dan kewarganegaraan diganti menjadi mata pelajaran kewarganegaraan tanpa Pancasila. Sejak tahun itu Pancasila seolah hanya menjadi hiasan dinding di kantor-kantor pemerintah. Yang kedua, menelusuri dari berbagai sumber tentang urgensi pendidikan Pancasila di semua jenjang. Sumber yang pertama, sumber historis pendidikan Pancasila. Yang kedua, sumber sosiologi pendidikan Pancasila.
Yang ketiga, sumber yuridis pendidikan Pancasila. Yang keempat, sumber politik pendidikan Pancasila. Yang pertama, sumber historis pendidikan Pancasila. Presiden Soekarno pernah mengatakan, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi penting dalam membangun kehidupan bangsa dengan lebih bijaksana di masa depan. Hal tersebut sejalan dengan ungkapan seorang filsuf Yunani yang bernama Cicero yang mengungkapkan historia yang bermakna sejarah memberikan kearifan. Pengertian lain dari istilah tersebut yang sudah menjadi pendapat umum. Sejarah merupakan guru kehidupan. Yang kedua, sumber sosiologi pendidikan Pancasila. Sosiologi dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia. Di dalamnya mengkaji antara lain latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Di samping juga mengkaji masalah-masalah sosial, perubahan dan pembaharuan dalam masyarakat. Soekarno 1982 menegaskan bahwa dalam perspektif sosiologi, suatu masyarakat pada suatu waktu dan tempat memiliki nilai-nilai yang tertentu. Bung Karno menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila digali dari bumi pertiwi Indonesia. Dengan kata lain, nilai-nilai Pancasila berasal dari kehidupan sosiologis masyarakat Indonesia. Pernyataan ini tidak diragukan lagi karena dikemukakan oleh Bung Karno sebagai penggali Pancasila. Yang ketiga, sumber yuridis pendidikan Pancasila. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, dan salah satu cirinya atau istilah yang bernuansa bersinonim yaitu pemerintahan berdasarkan hukum. Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara hukum tersebut. Hal tersebut berarti pendekatan yuridis hukum merupakan salah satu pendekatan utama dalam pengembangan atau pengayaan materi mata kuliah pendidikan Pancasila. Urgensi pendekatan yuridis ini adalah dalam rangka menegakkan undang-undang yang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Keempat, sumber politik pendidikan Pancasila. Salah satu sumber pengayaan materi pendidikan Pancasila adalah berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Tujuannya agar mampu untuk mendiagnosa dan mampu memformulasikan saran-saran tentang upaya atau usaha mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Karena Pancasila dalam tataran tertentu merupakan ideologi politik, yaitu mengandung nilai-nilai yang menjadi kaidah penuntun dalam mewujudkan tata tertib sosial politik yang ideal. Menurut pendapat Budiarjo, sebagai berikut, ideologi politik adalah himpunan nilai-nilai, ide, norma-norma, kepercayaan, dan keyakinan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang, atas dasar mana dia menentukan sikapnya terhadap kejadian dan problema politik yang dihadapinya, dan yang menentukan tingkah laku politiknya. Kesimpulan singkat. Pendidikan Pancasila sangat diperlukan untuk diterapkan pada semua jenjang pendidikan, mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai kepada jenjang yang lebih tinggi, karena dengan demikian dapat membentuk karakter manusia yang profesional dan bermoral. Dua, pendidikan Pancasila merupakan pintu masuk untuk mengantarkan peserta didik menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur, berbudaya, berilmu, pengetahuan, berketerampilan, berperadaban, dan berkarakter. Yang pertanyaan yang berikut, hal-hal apa saja yang diharapkan dapat dicapai
melalui pendidikan Pancasila tersebut. Melalui pendidikan Pancasila diharapkan dapat membentuk peserta didik yang cerdas dan bersikap penuh tanggung jawab yang di kemudian hari akan menjadi calon-calon pemimpin bangsa yang berperilaku bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki kemanusiaan yang adil dan beradab, selalu mendukung persatuan masyarakat dan bangsa, selalu mendukung kerakyatan dan mengutamakan kepentingan orang banyak di atas kepentingan perorangan atau golongan, serta selalu mendukung upaya untuk mewujudkan rasa keadilan sosial bagi seluruh warga negara Republik Indonesia. Demikian, terima kasih. Waktu saya kembalikan. Baik, Ibu, suaranya Ibu. Ya, Bapak Ibu, terima kasih Pak Edwin ya atas penyampaiannya. Sudah cukup lengkap sekali yang disampaikan teman-teman tadi, terus dilengkapi dengan Bapak pada presentasi akhir ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau menambahkan atau bertanya, saya persilahkan. Pak Yunus mau bertanya, Pak Yunus? Tidak, Ibu. Tidak ya. Ibu Lisa? Tidak. Ibu Afin? Tidak. Tidak. Pak Edwin, bisa saya tanya sedikit, Bapak? Siap, Ibu. Pak Edwin, tadi Bapak Edwin kan sudah jelaskan mulai daripada berbagai sumber tentang urgensi Pancasila, terus Bapak menjelaskan juga tentang hal yang diharapkan dan dicapai dalam pendidikan Pancasila. Ini ada satu yang ingin saya tanyakan kepada Bapak terkait dengan ini ya Bapak ya, mengenai ini. Tahun 2001 yang tadi Bapak jelaskan ya, kewarganegaraan itu diganti menjadi mata pelajaran kewarganegaraan tanpa Pancasila. Sejak tahun itu Pancasila seolah hanya menjadi hiasan dinding di kantor-kantor. Bisa Bapak berikan contoh konkret atau penjelasan sedikit mengenai tanggapan itu Bapak? Saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Jadi maksudnya sejak pendidikan Pancasila dipisahkan, tidak gabung lagi ya, sehingga hanya pendidikan kewarganegaraan. Nah, dengan demikian hanya Pancasila tidak dimasukkan, akhirnya apa ya? Yaitu hanya belajar tentang kewarganegaraan, sikap, tingkah laku, tetapi yang berhubungan dengan Pancasila, nilai-nilai Pancasila itu tidak ada. Sehingga mulai sejak tahun 2001 sampai nilai-nilai Pancasila seolah-olah mulai pudar. Sehingga itu yang tadi saya sampaikan di tugas di situ, presentasi tadi, bahwa seolah-olah hanya menjadi hiasan dinding saja. Dan memang terbukti bukan di kantor-kantor saja, tapi juga di sekolah. Kalau kita lihat pasti ada presiden, di tengahnya gambar Pancasila, sedangkan di kanan presiden dan wakil presiden. Nah, jadi tidak ada lagi pendidikan Pancasila mulai tahun 2001 ketika hanya ada pendidikan kewarganegaraan. Dengan demikian kan berarti apa ya, orang mulai lupa dengan Pancasila. Dan memang terbukti sampai sekarang kita lihat bahwa tingkah laku, perilaku sudah tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pancasila itu sendiri. Ya, seperti contoh tadi Bu sudah jelaskan bahwa sekarang ini kita lihat dengan anak-anak yang kurang diperhatikan oleh orang tua, sehingga pengaruh ke luar.
pengaruh lingkungan, pergaulan, akhirnya ada yang kita kenal sekarang ya, anak-anak Aibon. Mungkin salah satu contoh itu saja, Ibu. Terima kasih. Mungkin teman-teman ada yang menambahkan atau Ibu yang menambahkan. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Iya, terima kasih Pak Edwin ya atas penjelasannya. Mungkin Bapak Ibu ada yang menambahkan? Bapak Ibu saya kasih tahu, tambah saja, yang penting jangan kasih kurang. Saya tidak pernah akan bilang bahwa Bapak Ibu itu tidak betul, tidak pernah ada kalimat itu yang saya sampaikan. Saya tahu Bapak Ibu paham lebih daripada saya, tapi kita perlu melakukan komunikasi. Kalau tidak komunikasi, Ibu akan bertanya, ini Bapak Ibu ini paham dengan Ibu pembahasa atau tidak. Itu saja, bukan mengenai Ibu Bapak Ibu paham tidak. Saya rasa Bapak Ibu punya pengalaman, bahkan Bapak Ibu itu sudah sebagai saya punya orang tua, malah lebih duluan dari saya. Saya paham Bapak Ibu lebih tahu cara mendidik anak dan lain sebagainya. Yang saya cuma butuhkan adalah kita komunikasi, supaya jangan Ibu terlalu berpikir, saya ini pun cara mengajar itu tidak bagus ke apa, karena sampai saya tanya-tanya dan tidak pernah tanya dan tidak pernah beri masukan, ya begitu ya. Yang saya pikir itu Bapak Ibu, bukan masalah Bapak Ibu mau mengerti atau tidak, kita semua sama-sama belajar toh. Ya gitu. Ya Bapak Ibu, yang tadi disampaikan Pak Edwin itu betul. Tapi Bapak Ibu perlu diingatkan bahwa kita selama ini selalu beranggapan bahwa ternyata pendidikan Pancasila itu dia itu kan berkaitan dengan bagaimana praktek dan perilaku. Akan terlihat dan terbukti ketika anomi di masyarakat bahwa terjadi pelecehan, selalu terjadi pembunuhan, ada juga terjadi apa Bapak Ibu? Terjadi ketidaktoleransian, terjadi pondasi-pondasi mengenai keanekaragaman itu mulai terkikis, sehingga orang selalu mengatakan bahwa pendidikan Pancasila itu dia hanya sekedar hafalan untuk menambah pengetahuan. Karena apa? Orang semakin banyak belajar Pancasila, tapi kejahatan dan kerusakan semakin meningkat. Kan orang akan bertanya, selama ini Pancasila diposisikan seperti apa? Ya karena itu anomi-anomi itu. Tapi yang tadi dikatakan Pak Edwin, betul Pak Edwin, tahun 2001 itu kan kita lihat ya, revisi pembukaan undang-undang keempat kali ya Bapak Ibu ya. Kita revisi undang-undang 1945 itu dari tahun 2099, 2001, 2003 sampai 2004 kalau tidak salah. Nah, itu kan kita mulai perubahan tentang revisi pembukaan Undang-Undang 1945. Ya tidak dirubah secara keseluruhan, tapi ayat-ayatnya ketika tidak bertentangan dengan kehidupan lagi dirubah. Sama dengan undang-undang juga. Tetapi menurut saya tahun 2001 itu kan kita keluar dari zona yang belum lama dari orde lama menuju orde baru. Orde lama itu ketika dibuka kerang reformasi oleh B.J. Habibie pada saat itu orang sudah berprotes, mengungkapkan pendapat, anarkis di mana-mana, demonstrasi besar-besaran di seluruh Indonesia. Orang akan berpandangan bahwa itu nilai Pancasila itu sudah tidak bagus lagi karena demonstrasi besar-besaran terjadi. Misalnya tahu reformasi era orde baru itu kan tahun 98 ya. 98 sampai 9 2000 2001 kita masih 4 tahun Bapak Ibu. Orang yang hidup pada saat itu, ketika mereka di era tahun 98 menuju tahun 2001, itu anomi yang mereka tanamkan bahwa anarkis itu masih tertanam dalam diri. Biar bagaimanapun mereka masih menyimpan bukan kebencian Bapak Ibu, tapi hati yang menyakitkan, karena kita selama era Soeharto itu kan kita tidak pernah diberikan ruang untuk mengungkapkan pendapat. Tidak boleh orang berprotes terhadap pemerintah pada saat itu, kan dia sistem pemerintahnya bersifat diktator kan Bapak Ibu. Nah itu kan sebenarnya nilai Pancasila pada sila keempat kan mengatakan bahwa permusyawaratan perwakilan itu kan mendengarkan apa semua pandangan orang tentang itu. Makanya kita perlu revisi itu, tapi isi daripada konteks Pancasila itu tidak pernah berubah. Yang tadi Bapak jelaskan, karena Pancasila dibawa ke pendidikan kewarganegaraan, Pancasilanya tidak ada. Betul, karena pada saat itu Bapak Ibu ada yang garis besar haluan negara atau pedoman pengamalan penghayatan Pancasila itu hilang sampai sekarang. Karena pada saat itu orang berprinsip bahwa GBHN dan pedoman pengamalan Pancasila itu sebuah proyek dan program. Itu bukan sebagai jembatan untuk penerapan nilai Pancasila secara utuh. Mereka sudah analogi itu sebagai proyek seperti saat ini yang Bapak Ibu sedang hadapi tuh. Macam-macam kegiatan-kegiatan, padahal kegiatan selesai tidak ada implementasinya lanjut. Nah itu sama dengan pada kalang-kalang hal itu. Oleh sebab itu saya selalu berpesan Bapak Ibu,
kita tidak bisa, walaupun materi banyak tentang Pancasila, itu kita kembalikan ke pribadi Bapak Ibu. Sejauh mana Bapak Ibu mengembangkan pendidikan itu pada keluarga dan pada anak, itu akan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat. Karena setelah keluar daripada konteks ini, Bapak Ibu akan mengalami perubahan. Perubahan pertama itu Bapak Ibu yang perlu dirubah sikap, yang kedua mental. Mental itu berkaitan dengan watak. Watak dan pola pikir itu kita perlu, mindsetnya itu perlu dirubah Bapak Ibu. Mindset itu yang menjadi tolak ukur pertama. Contoh yang paling sederhana Bapak Ibu, tetangga sukses harus bilang, good, doakan saya supaya saya seperti Anda. Jarang kita dengar begitu, tapi bisik-bisik tetangga, dia anak tambus dong utang banyak di koperasi. Dia anak tambus polisi dong jual tanah. Nah itu yang sering terjadi. Itu bukan orang Pancasila. Karena orang Pancasila itu perlu sport. Perlu apa? Dukungan. Perlu apa? Punya nilai kemanusiaan. Itu kita merangkum semua orang. Kita mulai dari hal-hal kecil seperti itu ya Bapak Ibu ya. Itu mindset, menurut saya mindset. Bapak Ibu ada satu lagi mindset yang terkadang saya bilang orang lupa. Contoh, air yang dimasak di rice cooker sudah ada takaran belum? Ada toh? Takaran kan ada gelas-gelas kecil toh? Tapi kenapa Bapak Ibu selalu pakai jari untuk ukur nasi? Ibu bukan bapak-bapak tapi ibu-ibu ya. Padahal jari yang Bapak Ibu masukkan bersih atau kotor, 10 orang di dalam rumah makan. Toh? Coba Ibu, kan sudah disediakan ini kan gelasnya toh? Kenapa harus pakai jari? Itu hanya bicara tentang mindset. Ya. Kembalikan ke Bapak Ibu, mindsetnya saja yang berubah. Padahal sudah ada takaran, ukurnya sesuai takaran, kenapa harus pakai jari? Mindset yang berpikir, tindakan dan gerakan Bapak Ibu yang lakukan. Ya itu sama dengan Bapak Ibu di rumah. Sudah tahu anak nonton film yang ibu-ibu ini yang juara. Film-film sinetron itu juara. Sudah tahu sinetron ini dewasa, anaknya diduduk dikasih pinggir. Tidak apa-apa, yang penting jangan dia menangis. Itu mindset. Mindset Bapak Ibu. Biarkan begitu, orang baku ancam dan baku maki di TV. Bapak Ibu juga, Ibu tinggal dengar biar saja. Padahal dia sudah simpan kata-kata yang dia dengar dari TV. Besok dia bilang, dia kembalikan kalimat itu kepada Ibu. Kita mau salahkan siapa? Mindset Bapak Ibu dan perilaku yang perlu dirubah. Ya itu Bapak Ibu ya yang bisa saya sampaikan hari ini. Kita berikan aplaus untuk semuanya dulu hari ini. Thank you. Bapak Ibu untuk karena ada capek, lengan dan lain sebagainya sebelum sampai ambil absen. Bapak Ibu ikuti apa yang saya ucapkan, bukan apa yang saya praktekkan. Mengerti Bapak Ibu? Kalau saya bilang mulut, berarti mulut mana Bapak Ibu? Mulut. Iya, jangan sampai di kepala. Ini jadi apa yang saya ucapkan. Kita mulai ya Bapak Ibu ya. Agak cepat ini saya, agak cepat. Mulut, mata, telinga. Mulut, mata, telinga. Mulut, mata, telinga. Mulut, mata, telinga. Mulut. Ada yang bilang mulut? Oh, good. Bapak Ibu berarti fokus. Satu kali terakhir lagi. Terakhir satu kali lagi. Mulut, mata, telinga. Mulut, mata, telinga. Mulut, mata, telinga. Mulut, kepala. Oh, Ibu Ana hampir salah. Ibu Ana kira mata, kepalanya di mata. Oke Bapak Ibu, itu sekedar refleksi saja. Supaya saya tahu, oh ternyata saya tahu Bapak Ibu fokus. Kalau tidak, berarti saya tahu Bapak Ibu tidak fokus ya. Alvince ada tidak? Hadir. Ana Maria ada. Ari Kurnia hadir Bu. Oke. Asa Samuel. Asa Samuel tidak ada ya Asa Samuel. Cecilia, Elson, Gilda, Hamsa, Hulda, Hadir Ibu. Jasia,
Jasia Udah tidak hadir, ada Bu. ya? Oh, Jasia ada kok. Maria. Udah hadir. Iya, iya. Maria Kristina. Merlisa. Nova. Nurianti. Serpinus. Serpinus ada tidak? Izin. Oh, izin ya. Serina. Widya. Yani. Ada, Bu. Yunus. Ada, Bu. Oke. Sama Pak Edwin. Ya, hadir, Bu. Oke, thank you Bapak Ibu untuk hari ini. Good, pokoknya the best lah hari ini deh. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga istirahat sampai ketemu tatap muka besok malam ya. Ya. Oke, saya minta Pak Ibu Yani pimpin kita dalam doa Bu Yani. Ibu Yani. Iya. Dalam doa. Oke. Dalam doa kami dalam Selesai ya. Ya, terima kasih Bu Yani telah berbagi kita dengan doa. Bapak Ibu, terima kasih atas aktivitas hari ini. Thank you sudah bergabung. Selamat beristirahat dan selamat malam. Dadah semuanya. Ya, saya izin ini ya. Saya stop record dulu.